Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Coach dan Ibu Koci. Malam ini kita akan melakukan proses coaching di mana ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di mana untuk percakapan coaching harus melakukan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi. Nah, yang akan saya tanyakan untuk coach malam ini, apa kompetensi yang akan dikembangkan? Ya, dalam hal ini beberapa hal kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan merencanakan tindakan. Untuk selanjutnya pada saat kompetensi, secara spesifik apa yang ingin diobservasi pada coaching? Dalam hal ini saya ingin membangun hubungan lebih intens, kemudian untuk mengajukan pertanyaan. Untuk indikator ketercapaian, nanti kita akan lihat pada saat berjalan pada proses coaching. Maka untuk itu Bapak, mohon maaf untuk Ibu Coaching dan coaching dipersilakan untuk melakukan proses coaching. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nida. Silahkan coaching. Silahkan coaching Ibu Agustina. Bu Nila nge-freeze ya di tempat saya. Tes. Tadi sempat hilang nge-freeze sebentar. Iya, ini suaranya udah jelas? Udah. Oke, siap. Silahkan Ibu Koci. Oke, siap ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nila. Boleh ngobrol sebentar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, silahkan Ibu. Tarik napas dulu, tenang. Ada apa Bu? Begini Bu, saya ingin cerita sedikit boleh Bu? Silahkan Ibu. Ini perihal saya kan tadi barusan selesai mengoreksi jawaban dari penilaian harian di 12 IPA 6. Oh, begitu. Jadi pastinya pembicaraan kita ini harus ada tujuannya ya Bu. Jadi apa kira-kira obrolan yang ingin Ibu harapkan hari ini? Begini Bu, seperti yang saya sudah ceritakan tadi kan 12 IPA 6 ini baru saja selesai melaksanakan penilaian harian dan saya baru selesai mengoreksi karena banyak nilainya jatuh, jadi tidak mencapai ketuntasan gitu maksudnya Bu. Jadi saya bermaksud untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Nila, tujuannya untuk ini Bu, siapa tahu bisa dapat solusi kira-kira apa ya Bu yang salah sehingga yang tadi saya ceritakan itu bisa terjadi. Gitu Bu Nila. Menurut Bu Tina, bagaimana tingkat kesulitan KD dimensi 3 ini sehingga anak-anak bisa tidak tuntas? Nah itu Bu, sebenarnya saya juga nggak heran-heran banget sih Bu, karena seperti saya sebenarnya sudah menduga. Ini kan seperti saya tadi bilang, 70% dari siswa kelas 12 IPA 6 ini nggak tuntas. Saya sih berpikirnya kemungkinan ini karena KD dari dimensi 3 ini kompleks dan abstrak Bu. Jadi dimensi 3 ini salah satu kompetensi dasar yang paling abstrak dari keseluruhan KD yang saya ajarkan. Jadi kayaknya itu deh Bu, karena kompleks dan abstrak itu jadi kemungkinan
mereka nggak tuntas. Oh, jadi kalau menurut Bu Tina, yang menyebabkan banyak tidak tuntasnya itu apanya? Selain tadi materinya yang kompleks, ya tadi menyebabkan karena materinya kompleks, kayaknya mereka nggak ngerti nih Bu. Saya tuh merasanya apa mereka ini nggak ngerti karena kan kompetensi dasarnya ini kan abstrak sekali dan rumit. Kalau nggak bisa dibilang, saya sebenarnya jarang menyebutkan kata rumit, lebih sering menyebutkan kompleks, tapi ya tidak bisa dipungkiri kayaknya memang rumit Bu. Jadi mereka kayaknya nggak terlalu paham, jadi menyebabkan akhirnya banyak yang nggak tuntas. Kalau prediksi sementara saya gitu Bu, mereka tuh kayaknya nggak ngerti dengan apa yang saya ajarkan. Oh begitu. Terus bagaimana pembelajaran yang Ibu sajikan selama ini mengingat kompleksnya KD tersebut? Jujur sih Bu, saya sih mengajarkannya sama seperti KD-KD yang lain, padahal notabene lebih mudah daripada dimensi 3. Saya ngajarinnya ya sama aja, baik metode maupun bahan ajarnya sama aja seperti KD-KD yang lain. Begitu. Menurut Ibu, bagaimana kondisi siswa waktu menghadapi KD seperti ini yang lebih kompleks daripada yang lain? Kayaknya mereka kesusahan sih Bu, maksudnya dengan bahan yang seadanya padahal materinya itu lebih kompleks. Saya sih jujur kayaknya melihat mereka tuh kesusahan, tapi pikir awalnya bisa aja nih sepertinya, nanti kita lihat ulangannya. Tapi sepertinya mereka kesusahan Bu dengan metode yang ada itu. Baik, kalau menurut Ibu yang kita harapkan nih sebagai pemimpin pembelajaran pada saat mereka mengalami kesusahan harusnya gimana baiknya? Kita menyediakan bahan ajar yang beragam kali Bu ya, supaya kan ya saya sih baru agak-agak ini sih baru kepikir. Ya jujur sih Bu, karena mungkin kemarin-kemarin itu saya agak nggak sempat, jadi ya saya pakai yang materi yang ada, bahan-bahan ajar yang ada pada tahun-tahun lalu. Jadi padahal kan mungkin anak-anak berubah ya Bu ya, jadi kayaknya bahan ajar saya itu nggak cukup kayaknya Bu, kurang beragam sepertinya. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Apa ya yang sekiranya dapat memudahkan mereka ya Bu dalam memahami materi ini? Kira-kira apa yang bisa memudahkan mereka? Saya kepikir mungkin saya sediakan alat peraga atau video yang membuat apa tadi Bu ya, kompleksitas atau abstraknya itu bisa lebih real gitu. Kemarin saya tuh memang pakai PowerPoint biasa aja kan. Dimensi 3 itu sebenarnya bangunannya itu 3 dimensi, tapi saya menyajikannya cuman PowerPoint aja yang itu bangun bidang datar, padahal kan dimensi 3 itu harusnya bangun ruang. Memang keterbatasan saya kemarin untuk belum menyediakan video yang lebih real, jadi konsep abstraknya tuh nggak kena kayaknya Bu kemarin itu. Kayaknya saya perlu menyediakan bahan ajar yang lain kayaknya, video atau sejenisnya kali Bu. Wah, keren sekali Bu Tina idenya. Saya sependapat dan setuju. Supaya tadi yang abstrak itu. Iya, jadi selanjutnya setelah ini saya kenapa baru kepikir juga sih, harusnya kan. Ini sih Bu, saya kan itu kan hampir 70%, jadi kemungkinan saya akan yang pertama jelas harus buat bikin bahan ajarnya dulu, karena setelah itu yang mau saya pakai untuk medial. Jadi saya akan mengajarkan ulang dengan metode dan bahan ajar yang lebih beragam, lebih berbeda dengan bahan ajar yang saya buat tadi, baru kemudian mengajarkannya kembali, baru kemudian akan dites lagi. Itu sih Bu, bayangan saya tuh mau bikin dulu bahan ajarnya baru mengajarkan ulang. Wah, mantap ke mereka, sekali. dan harapan ya semoga mereka jadi lebih paham.
Ya, jadi mulai kapan Baru rencana sih, kira-kira Bu. ini Semoga Bu Tina bisa untuk menolong lah. eksekusinya? Jadi untuk eksekusinya gimana Bu Tina kira-kira? Kapan bisa dimulai? Ya itu tadi saya bikin dulu kayaknya Bu, ini segera saya kayaknya ini kan abis ini saya kayaknya sudah kosong, saya udah nggak ada. Mungkin saya otak-atik dulu sebentar bahan ajar saya yang kemarin, saya kolaborasi dulu sebentar, saya bikin animasi sedikit supaya kemudian besok kayaknya saya ngatur jadwal kembali ke mereka untuk bisa diremedial, diulangi gitu Bu. Ini Bu Nila sambil saya lihat dulu, saya juga rencana ini Bu. Berarti Ya, kita sudah sepakat ya Bu. Sama mungkin saya kasih angket dulu apa kali Bu ya? Bisa. Oh iya Bu, pakai angket kali Bu ya, melihat apa tingkat kesulitan mereka ya Bu. Boleh Bu, setuju sekali. Apa boleh silahkan. gitu juga kali Bu ya kira-kira? Iya, oke, setuju saya Bu Tina jadi dengan angket pendapatnya gitu kali ya, tadi. angket dulu. Ya Bu Nila. Iya, jadi makasih banyak ya Bu Nila. Sama-sama Bu Tina. Lega saya udah ngobrol-ngobrol sama Bu Nila. Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga Ya, Bu. Tina. Tadi sudah bisa ketemu lagi kita ya setelah sekian lama, mungkin kita juga jarang bertatap muka. Ya Bu. Lega saya udah ceritain ke Bu Nila masalah dari anak wali Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu Tina ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah proses coaching sudah berlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coaching. Apakah pada saat melakukan proses coaching, indikator yang diinginkan sudah mencapai atau sudah tercapai? Iya, Ibu, terima kasih Ibu Nida atas kesempatannya. Jadi di sini ada dua hal tadi terutama ya. Yang pertama adalah membangun hubungan, kemudian menggali pertanyaan. Jadi memang antara wali kelas dengan guru mapel ini kan kedekatannya juga harus terus terjalin, dan salah satunya adalah dengan komunikasi berkaitan dengan masalah pembelajaran. Alhamdulillah sudah bisa tercapai, dan di sini juga saya mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan banyak tergali di sana. Ternyata si coach mampu mengungkapkan semua hasil dari galian pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Coach. Selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk hasil coaching malam ini, di mana untuk tujuannya mengenai nilai penilaian harian kelas siswa-siswi kelas 12 IPA 6 yang mengalami kendala pada saat pembelajaran, di mana kita lihat pada proses coaching sudah dilihat untuk tujuan, identifikasi, tindakan aksi, dan tanggung jawabnya sudah berlangsung dengan baik. Nah, untuk coaching mungkin perlu dukungan berupa tindakan aksi, kemudian dalam membuat atau membentuk video-video yang real pada saat pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang baru dilakukan, apa yang ingin dikembangkan lagi untuk kedepannya? Mungkin lebih menitik beratkan pada perencanaan tindakan Bu, karena ini tadi adalah proses yang tadi disampaikan oleh Bu Tina sebagai coach, bahwa dia akan melakukan sebuah perubahan, sehingga tindakan tersebut mungkin sebaiknya harus dievaluasi, bertemu kembali agar tujuan-tujuan tadi, perbaikan terhadap siswanya bisa dilakukan dan termonitor dengan baik. Baik, terima kasih untuk proses coaching malam ini sudah berlangsung dengan baik. Semoga untuk kedepannya, untuk proses coaching selanjutnya akan berlangsung dengan baik juga. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Malam, Bu. Bu. Selamat malam Bu Nida, Bu Nila. Malam ini kita akan melakukan praktek coaching di mana saya akan bertindak sebagai pengamat, Bu Nila sebagai coachee, dan Bu Nida sebagai coach. Sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi praktek coaching dimulai. Jadi, kita akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian, yaitu apakah coaching sudah berjalan sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk berikutnya, sebelum memulai melakukan observasi, saya perlu bertanya dulu kepada Bu Nida sebagai coach untuk menanyakan kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Boleh tahu Bu apa saja? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Tina. Jadi untuk yang ingin dikembangkan, untuk indikatornya yang pertama adalah mampu mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi pada saat kita melaksanakan coaching, merasakan kehadiran secara penuh pada saat pelaksanaannya. Seperti itu, Bu. Kemudian kompetensi mana saja Bu yang secara spesifik akan ingin diobservasi? Bagian kompetensi apa yang ingin spesifik diobservasi? Spesifik ya tadi seperti yang saya informasikan, Bu. Jadi yang ingin saya lihat adalah pada saat diri saya mengajukan pertanyaan kepada coachee, kemudian pada saat melakukan pelaksanaan coaching, saya ingin hadir secara aktif, mendengarkan permasalahan-permasalahan coachee secara aktif. Seperti itu, Bu. Berarti itu sekaligus indikatornya Bu ya, ketercapaiannya tadi sudah disebutkan oleh Bu Nida bahwa pada saat kompetensi mendengarkan secara aktif, Ibu akan hadir secara sepenuhnya dalam proses coaching, dan pada kompetensi yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap coachee. Demikian Bu, ada beberapa pertanyaan tadi sudah selesai dijawab oleh Bu Nida. Berikutnya silakan Bu Nida dan Bu Nila akan melakukan praktik coaching. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan akan saya observasi. Kemudian setelah observasi selesai, kita akan berbincang sedikit lagi pada saat selesai melaksanakan praktek. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Mas Jait, gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Selamat ya, Mas, atas keberhasilanmu pekan lalu menjadi juara 1 lomba menulis cerpen. Hebat. 2 jempol buat Mas Jait. Iya, Bu. Terima kasih. Maaf ya, Nak. Ibu perhatikan selama 2 hari ini setiap pagi di kelas Mas Jait tertidur. Padahal biasanya Mas Jait yang paling semangat loh mengikuti pelajaran. Iya, Bu. Mohon maaf. Saya ngantuk banget, Bu. Matanya nih rasanya limawat, dah tahan. Jadi saya tidur dong, Bu. Ngantuk, Bu. Seperti itu, Mas Jait. Mas Jait bisa ceritakan pada Ibu apa yang terjadi sehingga Mas Jait saat mengantuk di pagi hari seperti itu. Jadi gini, Bu, 3 hari lagi, nanti hari Jumat, Bu, itu saya mau ngikutin lomba cerpen tingkat provinsi. Saya itu mau banget, Bu, supaya bisa menang. Nah, malam hari waktu habis ngerjain PR, bikin tugas, itu saya coba cari-cari, Bu.
Bu. Saya coba tulis, terus saya coba lagi baca, saya cari di internet bahan-bahannya. Nah, ini kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Nggak terasa Bu, saking semangatnya. Ya, akhirnya ya seperti tadi pagi Bu, kemarin juga saya ngantuk, tidur. Wah, luar biasa persiapannya Mas Jahit ya. Maaf Nak, ada yang mendampingin pada saat Mas Jahit melaksanakannya. Nggak ada Bu, saya sendiri di kamar. Saya juga nggak minta bantuan siapa-siapa. Apa ada kesulitan Nak, sehingga Mas Jahit harus begadang sampai malam hari? Sebenarnya Bu, ini saya tuh masih belum bisa menemukan plot dari cerita. Saya tuh juga ingin mengembangkannya. Kalau bisa tuh lebih bagus daripada cerpen yang kemarin waktu saya menang lomba. Pengennya yang lebih cetar gitu loh Bu. Tapi sudah nyari di buku, cari di internet juga, buka-buka, baca-baca, tapi belum ketemu Bu. Jadi ya saya penasaran. Saya baru ketemu separohnya Bu. Aduh, padahal lombanya tuh 3 hari lagi. Apakah Mas Jahit sudah minta tolong pada guru pendamping, Bu Elvi? Belum Bu, saya juga nggak enak sih Bu gangguin. Kayaknya beliau tuh sibuk betul. Saya tuh sebetulnya awalnya yakin Bu, kemarin kan saya sudah jadi juara. Ya itu saya yakin betul nanti saya bisa bikin yang lebih bagus dari itu. Karena kan sempat ikut juga pelatihan sebelumnya. Jadi saya pikir tanpa Bu Elvi pun saya juga bisa. Jadi nggak usah bimbingan. Berarti belum dicoba ya untuk bertanya, minta tolong sama dengan Bu Elvi? Belum Bu. Oh gitu, seperti itu. Karena bergadang semalaman itu Nak, akhirnya pelajaran di pagi hari ketinggalan. Sehingga Mas Jahit istilahnya tidak, itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Jika tidak, harus bagaimana Mas Jahit seperti itu Mas? Iya sih Bu, akhirnya saya ketinggalan pelajaran. Padahal sebentar lagi juga mau ini Bu ya, penilaian akhir. Ya nggak bagus juga sih Bu. Saya tidur, ketinggalan berapa tadi, ada 2 mata pelajaran juga saya sudah lewat. Ya harusnya sih setiap pagi itu saya bisa dalam kondisi baik Bu, siap mengikuti pelajaran. Oke, berarti Mas Jahit setuju bahwa begadang itu bisa mengganggu aktivitas kegiatan pembelajaran ya Mas ya? Iya Bu, saya udah ngerasain Bu 2 hari ini. Pokoknya ngantuk betul Bu, nggak bisa tahan gara-gara begadang. Jadi untuk meminimalisir begadang di malam hari, kira-kira bagaimana cara yang efektif untuk Mas Jahit lakukan untuk persiapan lombanya? Iya Bu, saya rasa kemarin itu mungkin saya terlalu percaya diri kali Bu ya, tidak butuh bantuan Bu Elvi. Padahal sebetulnya beliau tuh sempat menawarkan bantuan Bu, cuman saya pikir mungkin saya juga nggak mau ganggu beliau Bu, kayaknya beliau sibuk betul. Saya khawatir nanti kalau saya ganggu kelasnya Bu Elvi jadi terganggu juga. Tapi kayaknya saya nyerah deh Bu, kayaknya saya memang harus butuh bantuan Bu Elvi. Karena saya lihat peserta lain itu juga ada pembimbingnya kayaknya Bu ya. Sekolah juga sudah ngasih pembimbing, cuman ya memang saya aja kemarin terlalu percaya diri Bu, jadi tidak menghubungi Bu Elvi. Jadi nanti insya Allah setelah ini saya harap, saya mudah-mudahan nanti saya bisa hubungi Bu Elvi ya Bu, supaya bisa bikin susunan cerita yang lebih menarik. Dan sehingga ya itu tadi, biar lebih siap lagi Bu untuk menghadapi lomba. Oh gitu. Jadi ini belum coba menghubungin Bu Elvi ya. Jadi nanti Mas Jahit coba menghubungin Bu Elvi, kemudian memastikan, siapa tahu Bu Elvi kan banyak kegiatan. Jadi Bu Elvi mungkin lupa menelpon Mas Jahit. Jadi Mas Jahit yang aktif ya Nak untuk menelpon Bu Elvi. Siap Bu. Ya, siap Bu. Insya Allah nanti saya akan hubungi Bu Elvi sesudah ini Bu. Jadi setelah 2 hari kemarin ya Mas Jahit bergadang itu ya, apa nanti ini mau begadang lagi nanti malam untuk mencari bahan
bahan lombanya, Mas? Enggak Bu, saya udah kapok 2 hari ini tertidur di kelas. Diketawain teman-teman juga kan tadi Bu. Iya, teman-teman tadi juga ngetawain saya. Jadi ya saya nggak mau hal ini terulang lagi Bu. Saya sebetulnya capek juga. Saya juga nggak mau ketinggalan pelajaran. Jadi saya memang harus butuh bantuan Bu Elvi dalam hal ini Bu. Saya juga harus bisa jadi juara lagi. Di selanjutnya apa yang akan Mas Jahit lakukan? Nanti setelah ini Bu, habis ketemu Ibu, nanti saya ke kelasnya Bu Elvi. Nanti saya coba minta tolong, mungkin nanti habis pulang sekolah beliau bisa membimbing saya bagaimana bisa mencari plot yang lebih segar supaya nanti saya bisa menulisnya lebih bagus lagi Bu. Baik, Ibu tunggu aksinya ya Mas Jahit. Besok Ibu akan lihat perkembangannya. Apa Mas Jahit masih tertidur dalam kelas atau enggak? Nah, jadi siap istirahat ya Mas Jahit ya, normal Siap, seperti Bu. biasa ya. Siap, insya Allah Bu. Nanti saya coba maksimalkan dengan Ibu Elvi. Mudah-mudahan nanti pulang sekolah atau pada saat waktu kosong bisa membimbing saya. Jadi saya nggak perlu begadang lagi malam ini Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Nida. Baik, terima kasih Mas Jahit. Kita ketemu lagi besok ya. Insya Allah Bu, siap. Saya izin ke kelasnya Bu Elvi dulu ya Bu. Iya, Assalamualaikum Mas Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, proses coaching sudah kami lakukan. Kami akan kembalikan kepada Ibu. Alhamdulillah, bagus banget Bu Nida dan Bu Nila sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan yang direncanakan. Baik Bu Nida, mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Tadi di awal sebelum melaksanakan praktik coaching, Bu Nida sudah menyebutkan beberapa indikator yang ingin dicapai dalam ini, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Dari 2 hal yang ingin dicapai tersebut, apakah tadi Bu Nida merasa sudah lakukannya Bu? Baik Bu, terima kasih. Pada saat pelaksanaannya, indikator yang sudah diharapkan pada saat awal melakukan coaching ini sudah terlaksana dengan baik, di mana saya mendengarkan secara aktif untuk coach yang saya lakukan. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memacu atau membuat si coach melakukan jawaban-jawaban seperti itu, Bu. Baik, betul Bu Nida, tadi seperti yang juga sudah saya amati bahwa indikator atau kompetensi yang Ibu ingin capai pada saat tadi pra-diskusi itu sudah nampak dalam diskusinya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Bu Nida dan Bu Nila tadi sebagai coachee telah melalui tahapan tirta dalam proses coaching, yaitu menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan merencanakan pertemuan berikutnya dalam porsi tanggung jawab. Dan Bu Nida pun sebagai coach telah memiliki beberapa keterampilan dalam walaupun kita semua baru berlatih ya Bu ya, tapi Bu Nida sudah menunjukkan beberapa keterampilan seorang coach, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian fokus pada tujuan akhir, bertanya dengan pertanyaan yang tepat, kemudian komunikasi yang memotivasi, tadi memuji Mas Jahit dan lain sebagainya, dan memberikan umpan balik untuk pengembangan. Saya sebagai pengamat mengucapkan selamat Bu Nida dan Bu Nila telah melakukan praktek yang baik. Nah berikutnya Bu, tadi yang baru saja dilakukan, menurut Bu Nida, apalagi kira-kira yang ingin atau praktek coaching? Baik, untuk kedepannya Bu, untuk yang ingin ditingkatkan adalah bagaimana
merancang atau merencanakan tindakan-tindakan yang tepat untuk pelaksanaan coaching seperti itu, Bu. Baik Bu Nida, bagus sekali praktik hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang direncanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya. Sekali lagi Baik, terima terima kasih dan kasih. selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu Tina. Terima kasih, Tina. Terima kasih kembali Bu Nida dan Bu Nila. Good job. Sudah. Assalamualaikum Bu Nida, Bu Tina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Waalaikumsalam Bu Nila, alhamdulillah sehat. Iya, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, seperti yang Amin. sudah kita sepakati bersama, bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan praktek percakapan coaching malam hari ini? Insya Allah siap. Iya, baik. Insya Allah Bu, diusahakan. Iya. Dari catatan yang saya terima, malam ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Tina, nggih, benar? Ya, kemudian Bu Nida berperan sebagai coachee. Betul sekali, Bu. Baik. Sebelum kita melakukan praktik percakapan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi pada hari ini berkaitan dengan percakapan coaching agar prinsipnya tetap berjalan, yaitu sebagai kemitraan, kemudian sebagai proses kreatif dan untuk memaksimalkan potensi, terutama untuk coach Bu Tina. Ya, ada beberapa hal nanti yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk coaching ini, kompetensi coaching apa yang akan dicapai pada hari ini, Bu Tina? Membangun hubungan, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan merencanakan tindakan, Bu. Oke, baik, bagus. Jadi dari keempat hal tersebut, titik poinnya yang akan Ibu gali pada malam hari ini dalam dialog tersebut bagian mana, Bu Tina? Bisa spesifik mungkin? Jadi jujur, karena dari kompetensi itu banyak ya Bu, mungkin tidak semuanya mampu saya lakukan dalam sekali praktik. Saya akan berfokus pada bagaimana mendengarkan secara aktif dan belajar mengajukan pertanyaan yang sesuai. Oke, baik. Demikian, Bu. Tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ya. Nah, dari dua hal tersebut, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Tina dapatkan pada percakapan hari ini? Untuk indikator yang pertama, yang mendengarkan secara aktif, indikatornya adalah yang bisa dilihat bahwa saya akan menghadirkan diri secara penuh secara percakapan dapat dianggap sebagai mendengarkan secara aktif. Oke, baik Bu Tina. Permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Untuk yang kedua, ya Bu, mohon maaf. Iya, tadi terjeda. Ya, selanjutnya yang kedua gimana Bu Tina? Yang kedua, untuk mengajukan kompetensi mengajukan pertanyaan, indikatornya adalah coach atau saya sendiri mampu mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai untuk menggali permasalahan yang ada pada coachee sampai pada menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Demikian, Bu. Terima kasih Bu Tina. Untuk selanjutnya setelah ini bisa memulai dialog. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai dua hal tadi. Oke, saya tutup kameranya ya. Terima kasih, Bu. Kenyamanan. Selamat bereksplorasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Boleh minta waktunya untuk berdiskusi sebentar, Bu? Bu Nida, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu, wajahnya kok kelihatannya panik, kelihatannya cemas? Tarik nafas dulu kali Bu, ya duduk sini dulu Bu, duduk dulu, tenang dulu. Iya, Bu Bu Nida Tina. gimana Bu, ada yang bisa saya bantu, gimana? Ini saya ingin diskusi nih, Bu, tentang Gimana siswa Bu? saya, salah satu siswa saya di kelas, seperti itu, Bu. Monggo Bu, monggo. Tapi kita ngobrol-ngobrol ini semoga ada tujuan kita mau capai ya Bu. Kayaknya kan kelihatannya Bu Nida datang kayaknya cemas ini. Tapi semoga obrolan ini ke depannya ada tujuan yang mau kita capai. Apa kira-kira yang Bu Nida mau Bu dari obrolan kita nanti ke depannya ini? Boleh kita? Iya, Bu. Boleh saya tahu, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, mengenai siswa saya yang sering berkelahi di kelas, Bu. Seperti itu. Bisa ini Bu, kan saya nggak tahu ceritanya, bisa Ibu ceritakan Bu Nida gimana? Jadi begini Bu, iya jadi begini Bu, siswa saya ini kan namanya Pandu. Pandu ini suka sekali Bu berkelahi di kelas. Nah dia itu suka apa ya, orangnya mudah terpancing emosi, iya terpancing emosinya, sehingga masalah kecil pun menjadi besar. Jadinya akhirnya dia berkelahi dengan temannya. Jadi Bu hampir semuanya Bu temannya itu pernah diajak berkelahi. Jadi menurut saya ini meresahkan seperti itu loh, Masya Bu. Allah. Jadi meresahkan ya Bu ya, dia jadi suka ganggu temennya gitu, dicari masalah gitu Bu ya. Iya Bu. Kalau Bu Nida bisa, kan Bu Nida udah lama pastikan ngajar Pandu, jadi seenggaknya kelihatannya tahu. Kira-kira muasalnya Pandu tuh gini, apa yang Bu Nida, ini faktornya itu dari teman-temannya kah di sekolah atau dari rumah ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa memicu Pandu nih suka bikin dalam tanda kutip tadi bikin masalah itu. Kira-kira Bu Nida yang Bu Nida bisa tangkap karena keseharian itu gimana Bu? Jadi Bu, menurut saya tuh ini kayaknya faktor dari rumah Bu. Pandu ini sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Kok gini Bu? Kok Bu Nida bisa sampai pada asumsi itu Bu, bahwa kayaknya Pandu ini bukan karena temennya. Ibu yakin ini bukan karena pancingan teman-teman ya Bu? Iya Kemungkinan besarnya dari orang tuanya ya Bu ya. Gimana Bu kok bisa asumsi begitu? Jadi kan Pandu ini kan Bu sering sekali ketinggalan pelajaran. Jadi termasuk pada saat dia berkelahi kan sering saya panggil Bu, orang tuanya bolak-balik menginformasikan juga permasalahannya mengenai ketinggalnya ini, tapi nggak ada tanggapan. Jadi orang tuanya kurang interaksi dengan pihak sekolah Bu. Jadi kurang memperhatikan Pandu seperti itu Bu. Oh alah, jadi Bu Nida tuh sebenarnya sudah pernah ya Bu ya sedikit mencari tahu, dipanggil, tapi kok kayaknya dari rumah nih responnya gak ada gitu Bu ya. Jadi apa ya, dianggap kayak gak ada dukungan gitu dari rumah gitu Bu. Kalau saya dengar dari cerita Bu Nida ini barusan. Iya betul sekali. Kalau begitu, apa ya Bu yang kira-kira, kita udah dipanggil tuh tapi kelihatannya dari rumah juga kurang ada tanggapan. Apa berikutnya yang Bu Nida ini pikirkan ya Bu sebagai pemecahannya? Apa kira-kira Bu yang kita bisa lakukan ya? Kalau kayak Pandu ini dari rumah juga cuek, itu gimana Bu ya? Jadi rencananya saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah Bu untuk membuatkan surat tertulis seperti itu. Jadi dari sekolah
Kemudian Hmm, nanti setelah itu akan melakukan mm-mm. diskusi mengenai permasalahan pandu. Jadi ada surat tertulis Bu dari sekolah seperti itu, panggilan seperti itu. Hmm, jadi bagus Bu itu panggilannya itu untuk pandu ya Bu ya, langsung dari sekolah ke pandu atau ke orang tuanya Bu? Jadi rencananya ke orang tuanya Bu seperti itu. Jadi biar ada pembicaraan atau diskusi, mungkin dengan suratnya tertulis orang tuanya jadi lebih perhatian gitu seperti itu Bu. Oh iya, kemarin baru ini ya Bu ya, kontak-kontak lewat telepon, mungkin belum ada surat resmi gitu ya Bu Betul sekali ke Bu. ibunya ya, ke orang Iya tuanya. Bu. Bagus Bu, iya kan kadang-kadang kalau di HP atau di nggak ketemu langsung itu mungkin diskusinya juga penggalian informasinya kan kurang detail ya Bu ya. Benar, saya setuju Bu, itu Bu Nida ide yang bagus. Kita mengundang orang tuanya, surat tertulis dari kepala sekolah. Setuju Bu dengan ide Bu Nida barusan. Jadi ada rencana lain Bu? Gimana kira-kira nanti pada saat bertemu itu apa yang Bu Nida mau lakukan berikutnya Bu? Iya, jadi Bu rencana saya akan diskusi juga dengan Pandu. Jadi akan menggali permasalahan-permasalahan yang Mm-mm. dialami seperti itu Bu, untuk menarik seperti apa sih Pandu ini seperti itu Bu. Oh, jadi setelah dari orang tuanya Ibu mau bicara heart to heart gitu ya Bu ya sama Pandu. Iya, betul sekali Jadi Bu. mm-mm, mungkin kalau sama orang tuanya ada hal-hal yang dia nggak bisa bicarakan gitu, mungkin ya Bu ya. Iya Bu. Gitu ya. Jadi Bu setelah itu mau ngobrol berdua aja sama Pandu. Keren tuh Bu. Ya kadang-kadang kan Betul-betul. nggak ini kalau ada orang tuanya. Setuju Bu. Kapan? Iya. Kira-kira mau mulainya apa dulu nih Bu? Panggil dulu pasti ya, panggil orang tuanya dulu Bu ya Ibu ya. Tadi katanya ya. Iya, betul Bu. Setelah itu nanti Pandunya, kemudian yang terakhir mungkin saya akan laporkan Bu kepada orang tua dan orang kepala sekolah. Jadi istilahnya ini jadi bisa perhatian untuk pemecahan masalahnya. Mm-mm. Jadi tidak hanya dari orang tuanya, tapi juga dari Pandu seperti itu. Oh iya. Hmm. Oh iya, jangan lupa melibatkan kepala sekolah juga, bagus Bu. Jadi banyak hal yang Pandu merasa diperhatikan gitu Bu ya. Kalau kepala sekolah juga ikut. Setuju Bu. Benar. Iya Kapan Bu. Bu ini mulai melakukan? Insya Allah rencananya Senin Kira-kira besok Bu Bu. Nida? Senin besok Bu. Senin. Iya, besok Bu. Senin. Senin. Senin ya Bu ya, Bu Nida mulai panggil. Itu kira-kira Bu Nida butuh dukungan siapa aja Bu untuk melakukan rencana yang barusan Bu Nida panggil. Bu Nida mau untuk menjalankan rencana Bu Nida untuk panggil orang tuanya Pandu, untuk ngobrol berdua sama Pandu itu Bu Nida butuh dukungan siapa aja? Ya, saya butuh dukungan kepala sekolah, kemudian juga orang tua beserta Pandunya sendiri ya Bu. Jadi melibatkan beberapa pihak seperti itu Bu. Kepala sekolah ya Bu Nida sebagai guru kelas ya Bu ya. Terus nanti bisa ada support dari kepala sekolah yang mendampingi Bu Nida. Terus Bu, kapan Bu ini apa namanya kita ketemu lagi untuk follow up nanti mungkin setelah ini ya Bu ya, paling setelah ketemu Pandu, atau Bu Nida mau ditemenin ketemu orang tuanya atau cukup dengan kepala sekolah? Jadi mungkin nanti Gimana cukup Bu? dengan kepala sekolah saja Bu. Jadi rencananya nanti setelah ini nanti saya akan informasikan lagi ke Bu Tina mungkin Ya, keesokan harinya alhamdulillah. mengenai pemecahan masalahnya ini Ya, seperti apa ya. Bu. Iya Bu, saya dengan senang hati sih Bu, karena bisa jadi juga kan saya nanti ke depannya juga akan menemui hal yang sama seperti Bu Nida ini. Jadi juga saya jadi banyak belajar juga dengan kasus-kasus yang Bu Nida alami. Alhamdulillah
eee, Bu Nida tadi datang pengen cerita-cerita, akhirnya malah ketemu solusi Bu Nida sendiri, alhamdulillah. Berarti tujuan kita tadi ngobrol-ngobrol alhamdulillah tercapai ya, Bu, ya? Iya Bu, jadi memang kita harus menggali permasalahan yang ada Mhm, terhadap murid kita untuk mencari setuju. solusinya Mhm. seperti itu Bu. Setuju Bu Nida. Jadi seperti Bu Nida bilang tadi mungkin, untuk sampai pada apa yang harus kita lakukan, kita harus tanya-tanya dulu, mendengarkan dari banyak pihak ya Bu ya, untuk tahu masalahnya pandu itu seperti apa. Makanya tadi Bu Nida panggil orang tua, kemudian ngobrol sendiri dengan pandunya juga. Saya rasa yang Bu Nida lakukan itu sudah tepat Bu, tinggal eksekusinya aja. Semoga eksekusinya berjalan lancar, kita cerita-cerita lagi nanti Bu ya setelah, Bu Nida ketemu dengan orang tuanya Pandu, ketemu dengan Pandu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu untuk, mmm, share tentang apa hasilnya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Tina atas Sama-sama Bu Nida, diskusi-diskusinya. Iya, alhamdulillah itu dengan sudah senang hati, tercapai. alhamdulillah Oke, terima alhamdulillah kasih dengan banyak ya senang hati. Bu. Iya, Sama-sama Bu Nida, sukses selalu. ya Bu, terima kasih. Ya, baik. Luar biasa Coach dan Sama. Coach Bu Tina dan Bu Nida. Kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar ya, diskusi sebentar. Tapi mengingat waktu ini cukup nggak ya kira-kira, karena 3 menit lagi panggilan akan berakhir. Oke, saya cepet aja, jadi mungkin coachnya agak cepet juga ya. Ya, jadi tadi pada saat dialog, indikator ketercapaiannya selama coaching apakah sudah bisa diraih? Bagaimana Bu Tina? Halo? Alhamdulillah Bu, tadi kan, keinginannya adalah untuk bisa, mendengarkan secara aktif Bu, Nida cerita tadi tentang siswanya, alhamdulillah, mendengarkan secara aktifnya tercapai karena saya bisa memahami apa sih yang sebenarnya, Bu Nida ingin, lakukan, kemudian apa permasalahan yang Bu Nida alami, alhamdulillah paham, berarti saya menganggap saya mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan sehingga, Bu Nida sampai pada kesimpulan yang diinginkan. Iya, baik. Demikian Bu Nila. Oke, tepat sekali. Jadi tadi ada beberapa catatan yang saya tulis di sini bahwa indikator pencapaian yang Bu Tina harapkan tadi itu sudah tercapai, kemudian fokus juga pada pertanyaan, dan tadi Bu Nida sebagai coach bisa mengembangkan atau berpikir solusi atas permasalahan yang Bu Nida coach alami gitu ya. Kemudian setelah ini apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu? Mungkin bisa singkat, mohon maaf ini karena sebentar lagi berakhir. Kompetensi ya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, ini Bu, merencanakan aksi tindak lanjutnya supaya lebih spesifik lagi karena ada beberapa kan tata cara merencanakan aksi yang lebih terstruktur, mungkin ke depannya bisa dicoba di lain kesempatan. Oke, terima kasih Bu Tina, Bu Nida, luar biasa hari ini coach dan coachnya Sama-sama. berkembang, prakteknya semua sudah terlaksana. Alhamdulillah. Selamat atas Terima kasih, hari ini. terima Sampai kasih. jumpa di lain kesempatan. Semoga bisa dipraktekkan di sekolah nanti ya. Ya, Amin. saya pamit dulu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ibu-ibu. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.